Buat koalisi Ahok, PDIP alot, mengapa tidak satupun pihak ini mengalah? Dan sudah kuat ancang-ancang PDIP untuk meninggalkan Ahok? Kita akan membahasnya pada malam hari ini dengan tema perang urat syaraf antara Ahok versus PDIP dalam pro dan kontra bersama sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Arteria Dahlan, Ketua DPP Partai PDIP. Selamat malam, Arteria. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Bu Andi Nurpati, Wakil Ketua Bapilu dari Partai Demokrat. Bu Andi, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian Waalaikumsalam, Pak Ikrar Nusabakti, pengamat politik. Pak Ikrar, selamat malam. Kita menunggu satu politisi lagi yang akan bergabung. Saya ke Mas Arteria dulu ya, Mas. Ini saya ingin tahu perkembangan terakhir PDIP dengan Ahok ini seperti apa pasca bisa dikatakan minggu lalu ini pendekatannya bisa dikatakan gagal begitu ya, paling tidak alot lah. Minggu lalu sempat menjemput Ibu Mega untuk sama-sama ke istana menghadiri upacara begitu, lalu kemudian tanggal 18-nya juga ada sowan Ahok ke rumah Ibu Mega, tapi ternyata hasilnya so-so saja. Apa ada perkembangan yang menyejukkan? Ya, mungkin bahasa tepatnya pada saat ini kami belum memutuskan. Jadi beberapa alternatifnya masih on. Artinya apa? Kita juga memperhatikan bagaimana incumbent nantinya kalau maju. Karena memang fatsun kita dan tradisi politik, incumbent yang diusung oleh PDI Perjuangan dapat privilege untuk kali keduanya. Itu. Yang kedua, kita juga melihat yang namanya penjaringan dan penyaringan yang dilakukan berdasarkan ketetapan partai. Ini sudah berlangsung, sudah mentradisi dan sudah ada hasil. Dan hasilnya tidak satupun tidak ada nama Ahok dalam penjaringan tersebut. Nanti kita akan expose ya. Yang ketiga, kita juga punya cara. Artinya ada yang namanya pemetaan politik berdasarkan kondisi objektif yang real. Banyak juga nama-nama ini. Nah, yang keempat, belakangan ini agak terbit lagi. Bagaimana kalau kita putar dua-duanya maju, tapi yang satu Pak Jarotnya yang kita usung, Ahoknya jadi wakil. Nah, kita harus tanyakan juga ini. Nah, semua ini adalah alternatif, tapi yang ingin kita sampaikan, kami ini memang terkesan lambat, tapi kita lakukan dengan penuh kehikmatan, dengan penuh kecermatan. Karena apa? Kita tahu betul, kita punya kewajiban moral yang berbeda dengan partai politik lain. Kami ini adalah pemenang pemilu di DKI, yang dengan mengusung saja sendiri, kita bisa mengubah konstelasi dan konfigurasi politik dan strategi pemenangan yang ada nih. Kalau PDI sikapnya seperti ini. Nah, artinya kita juga lakukan dengan sangat hati-hati. Makanya Ibu mengatakan kita dengar banyak pihak, ya, memperhatikan dan kemudian juga mendengar, menyerap berbagai aspirasi yang ada dan juga melihat kondisi kekinian yang termasuk mendengar koalisi kekeluargaan. Tentunya, karena mereka juga bagian dari perhatian dalam konteks konfigurasi politik yang ada dan akan juga punya calon untuk mengusung ini. Oke, singkat katanya PDIP memang sakit hati dengan Ahok. Oh enggak, bagi PDI Perjuangan bagi PDI Perjuangan, Pilkada itu memang momentum untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Tapi kita tidak mengejar kekuasaan semata. Kalau kita kejar kekuasaan semata, langsung tuh kita bisa katakan kita akan merekom si A, si B, si C. Tapi kita punya beban lebih yang saya sampaikan tadi. Kita ingin bagaimana menang, ya, tidak hanya menang, tapi pemimpin ini bisa menjabarkan kebijakan partai menjadi kebijakan pemerintahan. Yang endingnya apa? Kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itu pembicaraan politiknya ya. Saya ingin diterjemahkan dalam bahasa orang awam begitu. Ada apa gerangan antara PDIP dengan Ahok? Tapi nanti dulu ya Pak Ikrar. Kita harus masuk ke paket pengantar mengenai ada apa gerangan antara PDIP dengan Ahok sehingga begitu susahnya mereka untuk berkoalisi. Perang urat saraf antara Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan para politisi PDIP makin keras. Mengerasnya perang itu terjadi justru di saat Ahok sedang mengharapkan sokongan PDIP untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ahok memang bukan kader PDIP, akan tetapi sebenarnya Ahok bisa punya peluang untuk dapat diusung partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Sebab selain menyiapkan jalur untuk kader-kader internal untuk diusung dalam pilkada, PDIP juga memberi peluang kepada tokoh-tokoh eksternal. Itu sebabnya PDIP melakukan penjaringan calon gubernur yang diikuti kader internal dan eksternal.
Pekan lalu, Ahok datang ke kantor PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Namun kedatangan tersebut bukan menambah erat hubungan Ahok dengan PDIP, justru sebaliknya. Sebab Ahok menyatakan kedatangannya bukan untuk meminta dukungan dari PDIP, tetapi hanya meminta Jarod Saifullah Hidayat sebagai calon wakil gubernur bagi dirinya. Pernyataan inilah yang kemudian mengundang protes para politisi PDIP. Ahok dinilai sombong dan tidak tahu diri. Ketua DPP PDI Andreas Pereira menyebut Ahok licik, suka memecah belah dan mengadu kader PDIP dan partainya. Dari perkembangan yang muncul di permukaan, tampak kecil peluang Ahok untuk mendapat dukungan dari PDIP, meskipun Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum memiliki hak prerogatif. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Muhammad Nasih mengatakan, jika pada akhirnya PDIP mendukung Ahok, maka partai tersebut akan mendapat hukuman dari publik sebagai partai yang tidak konsisten dan tidak punya harga diri. Belakangan politisi PDIP Masinton Pasaribu mengeluarkan pernyataan, jika Ahok memaksa ingin dicalonkan PDIP, maka posisi yang pantas untuknya adalah calon wakil gubernur. Sekali lagi, jika Ahok memaksa ingin dicalonkan PDIP, maka posisi yang pantas untuknya adalah calon wakil gubernur. Ya, kita akan lanjutkan, kita jangan panas-panas dulu mengenai sebaiknya wakil gubernur saja begitu. Saya minta pendapat Anda begitu. Apa yang terjadi sampai puasa Lebaran sudah lewat begitu ya, hari kemerdekaan juga sudah lewat begitu, tapi tetap saja masih belum klik begitu antara PDIP dengan Ahok. Kalau antara Mega dengan Ahok kayaknya beres ya. Beres. Kalau udah Mega beres berarti PDIP-nya juga beres-beres. Jadi ya? tapi kan Ahok dengan PDIP dalam artian partai dan khususnya teman-teman di DPP dan DPD DKI Jakarta itu yang belum beres. Makanya kemudian kan Ibu bilang kepada Ahok, kamu deketin aja teman-teman di DPP dan DPD itu. Nah, dalam DPP dan DPD sendiri kan kalau kita perhatikan ya, terlepas dari pernyataannya masih seperti itu kan bagian dari bargaining politik. Tapi nadanya kan udah berubah ya. Kalau Anda baca, siapa yang saya contoh Masinton, dia bilang kalau ngelawan Ahok, dia bilang kambing dibedakin aja bisa menang. Itu dulu. Ya kan? Kalau sekarang kan, ya pantasnya Ahok jadi cawagup lah. Kan? Atau Andreas Pereira ya, Andreas Pereira yang beberapa waktu yang lalu, ya lebih 3 hari yang lalu ya, masih ngomong bahwa Ahok nih orangnya nggak bisa dipercaya, cuma pengen cari kekuasaan. Dan tapi kan kemarin dia ngomong, atau hari ini dia ngomongnya udah berubah ya. Dia bilang kalau dalam hitungan kalkulasi politik ya, matematika politik, Ahok pantasnya orang nomor 2 kan. Jadi buat saya nadanya tuh mulai berubah. Positivisme malah gitu ya. Walaupun lagi-lagi dia masih coba-coba menghitung kalau kemudian Ahok jadi calon wakil gubernur ya, walaupun buat saya ini juga itu tidak tepat ya. Dan mungkin saya akan merespon sedikit ya Mas Arteria tadi ya, bahwa kita juga harus hati-hati Mas dalam membuat pernyataan mengenai bahwa PDIP itu bisa maju sendiri. Pengalaman PKS, ini kita bertiga ini berempat bisa jadi saksi ya. PKS itu adalah partai pemenang pemilu legislatif di DKI Jakarta tahun 2004. 2007 dia maju sendiri dengan mengajukan Adang Darajatun dengan Denny Anwar. Apa yang terjadi? Tidak satu pun partai yang kemudian mendukung PKS, semuanya itu merompok. Baik itu PDIP, Golkar, semuanya, Demokrat sampai partai-partai yang nggak punya kursi ada di pihak Fokus. Ya, jadi Fokus sama Prianto. Ya jelas kalah. Gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa sebagai pemenang ya memang benar PDIP memenang, harusnya itu ya jadi modal, tapi kemudian jangan maju sendirian, karena maju sendirian itu menyebabkan bisa saja kalah. Anda yakin PDIP akan maju sendirian? Saya juga tidak yakin, terus terang ya, karena buat saya PDIP tentunya punya perhitungan politik lain ya, yang selalu saya katakan di mana-mana, termasuk di sini dengan Anda beberapa waktu yang lalu ya, bahwa yang namanya PDIP tentunya punya perhitungan bukan cuma Pilkada 2017, tapi juga pemilu serentak 2019, dan tentunya Pilkada Jakarta
2022 ya. Dan dalam 2022 kalau misalnya Ahok dengan Jarot menang lagi dan kemudian mereka berjalan dengan baik ya, itu berarti kesempatan bagi Jarot untuk kemudian bisa menjadi calon gubernur pada 2022 ya. Dan saya ingin juga mengingatkan teman-teman di PDIP ya, kasus keberanian politik ini juga harus hati-hati karena di Bali ini kemudian mereka berdua duduk di situ ya. Di Bali, Mangku Pastike itu bisa mengalahkan Anak Agung Gede Puspayoga. Dan Anda tahu PDIP juga ngotot gitu kan. Ngotot. Jadi makanya saya menulis di sebuah majalah berita mingguan di ibu kota ya, bahwa hati-hati, pengalaman Bali bagi PDIP itu jangan terulang lagi. Maksud saya kalau kita emosional, yang terjadi itu adalah kita akan kehilangan kekuasaan basis massa yang sekarang di Bali tuh udah mulai sedikit demi sedikit diambil sama Demokrat ya. Termasuk wilayah Karangasem sekarang udah mulai lagi tuh digerogotin ya. Beberapa wilayah di pinggiran Denpasar itu Demokrat rajin banget itu. Jadi itu. Tapi kalau misalnya pada saat misalnya pemilu kada di Bali pada saat itu misalnya PDIP menenangkan emosinya dan tetap Puspayoga menjadi cawagupnya Made Mangku Pastike, bukan mustahil Puspayoga itu bisa 2 kali jadi wakil gubernur, nanti juga akan 2 kali menjadi gubernur Bali. Jadi hati-hati PDIP. Tapi Anda pun tidak yakin kalau dalam hal ini PDIP emosional ya? Nah, kalau sekarang agak berbeda ya, beda dengan Bali. Kayaknya kalau sekarang nih PDIP agak rasional, walaupun tadi teman-teman di bawah ini agak emosional, tapi emosinya kalau menurut saya udah agak menurun itu. Iya, gitu. Ya, saya ke Bu Andi. Lalu apa kabar Demokrat terkait dengan ini Pilkada DKI ini? Anda merasa ada sesuatu yang dibutuhkan lebih atau akan menjadi pemain utama atau hanya untuk tambal sulam saja Demokrat ini? Ya oke lah bergabung ke koalisi kekeluargaan, masa harus bergabung dengan Ahok begitu? Apa tidak punya strategi lain Bu Andi? Saya kira begini, kalau politik ini memang semuanya serba dinamis ya. Jadi kalau saat ini misalnya sementara kita lihat ada 2 front ya, ada Ahok kemudian ada kekeluargaan di koalisi sekarang ini. Nah, ini juga masih bisa berubah petanya ya. Apalagi waktu masih kurang lebih 3 minggu lah ya untuk bisa kemudian partai mengambil keputusan final jelang-jelang pendaftaran di KPU. Jadi memang kita juga Demokrat menyadari seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa patut diwaspadai meskipun tidak bisa mengusung sendiri ya. Fakta di lapangan dari pilkada-pilkada kemarin memang banyak juga yang kemudian Demokrat dan yang partai lainnya yang tidak pemenang mayoritas di suatu provinsi bisa memenangkan pilgub, misalnya Kalimantan Tengah juga kemarin terjadi seperti itu. Tapi untuk Ahok dengan DKI-nya Anda yakin kalau kemudian berseberangan dengan Ahok Demokrat? Kalau Demokrat memang pertama kita ada mekanisme ya yang sudah diatur secara baku oleh partai. Memang pendaftaran kita itu berproses dari bawah di tingkat DPD. Nah, Ahok memang tidak mendaftar. Itu peluang dia kecil ya, saya mengatakan peluang dia kecil kecuali ada konstelasi yang membuat kemudian ini diabaikan semua ya. Dan belum ada perintah dari ketum belum ada. Nah, sampai dengan detik ini kan yang terjadi terakhir ini adalah adanya koalisi kekeluargaan. Nah, pertanyaan kita justru nanti apakah PDIP kemudian membentuk front sendiri ya, atau tetap dengan kekeluargaan, atau justru malah ke Ahok misalnya. Semua opsi ini bisa terjadi pada PDIP. Dan bagaimana kesiapan Demokrat ya untuk tentu kita juga punya opsi ya. Nanti ya Bu Andi ya, kita harus break apa opsi Demokrat agar tidak menjadi pemain biasa-biasa saja karena Demokrat juga mantan penguasa begitu. Haruskah Demokrat membuat suatu gebrakan agar bisa jadi ikut Ahok atau menjadi penantang yang punya kekuatan tersendiri? Tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali di pro dan kontra. Saya ke Mas Arteria lagi. Mas Arteria, Anda tadi mengatakan bahwa memang surveinya Ahok juga masih naik turun begitu ya. Ini belum membuat hati PDIP memantapkan diri untuk ke Ahok. Tapi dari Ahoknya sendiri sebetulnya kan sudah berusaha untuk menurunkan gengsi. Dari yang awalnya request beberapa partai pendukung, 3 partai pendukungnya tidak mau terhadap Jarot begitu ya, maunya Heru begitu informasinya, tapi diabaikan
oleh Ahok demi PDIP begitu. Apa PDIP tidak ingin menurunkan gengsinya juga? Oh enggak, ini enggak ada masalah gengsi dan tidak gengsi. Kita bagaimana memastikan ya. Dan malah benarkah tidak masalah gengsi dan tidak gengsi? Kita ingin sekali, ini pesannya pimpinan, ya, ingin melahirkan alternatif pemimpin yang diusung oleh PDI Perjuangan. Yang pertama memang betul-betul diharapkan rakyat. Yang kedua memang kalaupun nanti menang itu bisa mengayomi semuanya. Tidak hanya tujuannya tercapai, tapi cara mencapai tujuan juga tercapai. Mbak tahu nggak yang kejadiannya? Kalau kita gubernurnya bagus, yang untung tuh gubernurnya. Tapi kalau gubernurnya salah atau jelek, partainya yang jelek. Tapi selama ini beban itu memang kita katakan ya harus. Apa kabar rakyat ya? Anda tidak menyebutkan rakyat sama sekali. Yang diuntungkan atau dirugikan? Ya pastinya diuntungkan rakyat. Kalau itu udah pasti. Jadi ini antara pemimpinnya, kadernya, dan partainya, tanpa rakyat. Tolong dipahami, ya, kami punya Mekanisme. pimpinan yang cukup langka dan unik. Makanya kalau ibu ngomong, selalu semua orang itu mendengar. Tapi Ibu ngomong apa sih terakhir terkait dengan Ahok ini? Orang yang paling taat aturan, orang yang paling disiplin. Makanya anak buahnya selalu kasih tahu, kalian berdisiplin, bersikap, bertutur kata dan berperilaku. Aturan main sedekat apapun dia, ya tetap objektif. Aturan main selalu dihadirkan. Ini yang orang lain sering lupa. Dekat sama Bu Mega, seolah-olah semuanya bisa diatur. Termasuk sang gubernur. Termasuk sang gubernur. Dan ternyata kan semuanya kecuali. Sedekat apapun sebagai keluarga iya, sebagai teman iya, sebagai anak didik ya, sebagai apa? Sebagai teman makan siang juga. Teman makan siang ya. Iya. Tapi untuk bicara sebagai orang yang akan direkom, tunggu dulu. Partai ini partai besar, organisasi politik modern, yang kami juga punya pertanggungjawaban moral. Iya. Tapi Pak Gubernur ini sudah mengakomodir loh keinginan PDIP dan mengesampingkan keinginan tiga partai yang lain, yakni nama Jarod ini menjadi wakilnya. Berpolitik itu penuh dengan yang namanya martabat. Iya. Artinya etika dan moral itu tercakup di dalamnya. Apakah etis orang yang sudah mengatakan saya ini pengen didukung lewat independen, ya tiba-tiba nggak jadi, yang independen itu malah dimarah-marahin. Kamu ini mau gua jadi gubernur, apa gua nggak jadi, kok lu jadi ini? Apakah etis Heru yang sudah mendampingi dia karena ada kebutuhan yang pragmatis, dia ingin diusung PDI Perjuangan, tiba-tiba dia katakan, saya wakil Jarod, saya kasih tahu, Jarod itu adalah salah satu kader terbaik kami. Ya. Kami juga kecewa sekali kalau dikatakan Jarod itu sebagai second chance gitu, pilihan kedua dan pilihan alternatif. Ini yang ingin kita katakan. PDI Perjuangan memang diajarkan untuk beradab, artinya berkuasa dengan rambu-rambu hukum dan etika dan moral itu. Jadi kita hargai betul. Nah ini dalam konteks inilah kita ingin menghormati semua pihak termasuk Pak Ahok. Makanya sabar itu. Pada waktunya kita juga akan memberikan keputusan yang tepat. Mudah-mudahan dapat diterima oleh rakyat. Oke, baik. Pak Ikrar, silakan menanggapi. Banyak orang yang awalnya mengatakan kemenangan sebetulnya di Ahok, mau tanpa PDIP begitu sudah 24 ya, minimal 22 dengan PDIP akan bertambah aman mungkin nanti ketika ia memimpin. Tapi ternyata kalau dari Mas Arteria tadi banyak sekali informasinya begitu dan kata-kata mutiaranya begitu yang membuat akhirnya Ahok mungkin berpikir-pikir sebetulnya sekarang bola ada di tangan PDIP. Jadi gini ya, namanya politik itu kan tadi itu teman kita berdua dari politik ini kan dinamis. Kenapa Ahok itu juga pindah dari independen atau perseorangan ke partai? Sebetulnya kan karena permintaan PDIP. Ada dua hal, betul. Satu karena memang PDIP bilang kalau lo maju lewat parpol, gua dukung. Kedua, ya ini kan teman-teman yang tiga partai lain, ini kan kurang ajar juga tiga partai lain ini. Kita mendukung tanpa syarat. Tapi di DPR, tiga partai ini adalah termasuk partai yang kemudian mempush supaya calon perseorangan dipersulit, kan gitu, ya. Bermain dua kaki. Ya, nah makanya kemudian Ahok akhirnya udah deh, kalau gitu, gue pakai jalur parpol deh. Ini juga membuka pintu buat PDIP. Itu satu ya. Kedua ya, saya sependapat dengan Mas Arteria ya bahwa ibu itu melihat
Dan mudah-mudahan juga insting politik saya juga nggak salah. Iya. Maaf kata loh ya, saya menulis di harian Kompas pada 2013 kalau nggak salah 2000 ya, sebelum 1 hari sebelum Megawati itu menyatakan yes saya dukung Jokowi ya, saya menulis itu judulnya membaca pikiran Megawati. Oke. Ya. Sekarang Anda silakan membaca Nah pikiran sekarang kalau Megawati. saya baca, pasti Mbak Mega juga membaca politik Jakarta. Dia adalah orang yang tidak mau menyakiti para pemilihnya, ya, pemilih PDIP. Nah survei menunjukkan ya, SMRC ya pada akhir Juni menunjukkan bahwa 81% pemilih PDIP itu akan memilih Ahok. Iya. Partai beliau, kalau nggak salah ya, 37% akan memilih Ahok. Iya. Bahkan Partai Bulan Bintang, partainya Yusril, itu 51% memilih Ahok dan hanya 29% yang akan memilih Yusril Iza Mahendra. Iya. Ya, partai-partai lain ya, saya masih ingat angka-angkanya ya. 87% Partai Nasdem akan memilih Ahok. Ya. Jadi 87% dari pemilih pada pemilu 2014 ya, pemilih Jadi singkat legislatif. Singkat kata, coba teman-teman lihatlah ya angka-angka survei ini. Kemudian ada tahu juga 58,1% warga Jakarta menginginkan Ahok kembali terpilih. Kemudian hasil survei dari Populi Center itu menyatakan bahwa kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Ahok itu adalah 85,2%. Jadi semua tidak terbantahkan lah ya pro ke Ahok begitu. Betul, ya. betul. Lalu Jadi ada apa gerangan dengan partai-partai politik? Ini hanya sekedar sandiwara atau masih tarik saya tidak bisa mengatakan ini sandiwara ya. Ini kan karena tadi kan saya katakan bahwa politik itu jangan menggunakan emosi ya. Karena kalau semuanya menggunakan emosi kacau semua. Dalam hal ini tidak mungkin menggunakan emosi. Begini, yang namanya berpolitik itu adalah seni berbagai kemungkinan ya. Yang kalau saya perhatikan ya, ini kader-kader PDIP nih ya, itu yang namanya Masinton, yang namanya satu lagi nih, yang Batak juga nih. Bang Effendi Simbolon. Bukan. Marwara. Bukan, kalau Marwara tuh pendukung Ahok dia. Itu apa namanya, betapa kerasnya. Andreas Pereira saya tahu lah, dia sampai WA ke pribadi juga ke saya. Gini, saya cuma senyum-senyum aja bacanya. Tapi yang ingin saya katakan, mereka itu dulu menghantam teman-teman Ahok. Wah, begini, dapat duit 3,4 miliar lah, kemudian angka 1 juta nggak jelas, sampai si anak Agung Putu, siapa namanya itu, yang dulu anggota KPU ini, Putu Arte ya, sampai di Bali ya, komunikasi dia di Bali dipermainkan juga ya, bahwa tuh lihat tuh, dia kan mendukung apa yang saya katakan bahwa 1 juta itu nggak betul, wah macam-macam lah ya. Tapi kan belakangan kalau saya perhatikan tensinya turun. Terlepas dari masih ada gregetannya, tapi tensinya tuh lebih ke bersahabat, ketimbang ke bermusuhan begitu. Jadi benar tidak kalau memang bola sekarang di PDIP sebetulnya. Oh ya, biar walaupun Ahok sudah aman dengan 3 partai. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana nasib 3 partai ini dan bagaimana juga nasib Demokrat yang harus ditentukan sendiri ini, Bu Andi dengan Demokrat. Silakan Bu, tadi saya potong untuk sebetulnya kalau saya sih melihat, karena ini belum final semua ya. 3 partai yang menyatakan mendukung Ahok ini saya anggap belum final. Ya, sepanjang belum didaftarkan ke KPU belum final namanya. Jadi artinya apa? Mungkin Demokrat bisa menggait salah satu atau yang salah sudah duanya. sangat terancam juga. Kalau satu saja partai dari 3 yang keluar untuk kemudian membelot atau mengalihkan keputusannya kepada calon lain, maka selesailah riwayatnya Ahok untuk tidak ikut bertanding dalam pilkada DKI. Riskannya Ahok itu di situ pada saat ini, ya, karena tidak ada ruang lagi untuk maju dari perseorangan atau independen. Nah, ini bisa saja terjadi ya, sangat bisa terjadi. Nah, ketika misalnya 3 partai ini melihat partai koalisi kekeluargaan, atau apakah nanti tetap satu kekeluargaan ini, atau kemudian PDIP maju sendiri dengan calon 01-nya kader PDIP, sebetulnya kan saat ini yang kita komunikasi adalah bersama dengan koalisi kekeluargaan ini meminta kepada PDIP untuk
Jujuran begitu ya. menentukan Jangan memainkan kawan-kawan ya. bukan menentukan calon gubernur dari PDIP. Kemudian partai-partai yang lain, nah mungkin bisa welcome misalnya dengan Sandiaga Uno untuk posisi 02 atau mungkin ada calon lain yang masih bisa dilakukan komunikasi. Kapan tenggat waktu yang diberikan oleh partai-partai lain ini kepada PDIP untuk menentukan sikap? Nah itu tidak tergantung kepada keputusan Ibu Megawati dan DPP ya. Jadi semua komunikasi ini masih intens terjadi. Nah tadi kembali kepada opsi bahwa Demokrat itu punya 10 kursi ya. Kalau misalnya PDIP kemudian tidak ke Ahok, tidak juga kemudian bersama dengan koalisi kekeluargaan maju sendiri ya. Nah kemungkinan terjadi 3 pasang itu ada atau hanya 2 pasang minus Ahok ya kan. PDIP berhadapan dengan yang ke kelompok partai yang ini. Konstelasi ini masih sangat mungkin. Mungkinkah kemudian konstelasi itu dengan cara berubah dengan cara Demokrat masuk ke gengnya Ahok? Ada kemungkinan tidak? Kalau menurut dalam hati nurani Demokrat kecil ya Demokrat akan mendukung Ahok. Ya. Oke, karena tadi Ahok bukan hanya persoalan karena mekanisme tidak mengikuti pendaftaran, bukan sesederhana itu, tapi memang juga kan Pak SBY sangat mempelajari ya karakter Ahok ini sebagai pemimpin saat ini yang menurut saya, pengamalan saya bahwa memang banyak blundernya juga sih ya. Nah ini saya kira yang paling tersinggung lagi pasti PDIP dengan Gerindra. Kalau Gerindra sudah harga mati nggak bakal, ya kan? Karena dianggap Ahok ini adalah anak durhaka. Ya. Nah PDIP mungkin ketersinggungannya banyak. Dulu kalau nggak salah pernah Ahok melontarkan bahwa kalau PDIP mau mengusung Ahok, izin dulu sama teman Ahok. Itu kan bukan luar biasa penghinaannya misalnya. Hal-hal yang diciptakan sendiri oleh Ahok itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kenapa misalnya Gerindra sudah talak 3, ya karena juga merasa sangat tidak dihormati lah ya, atau sangat dikecewakan lah karena Gerindra yang mengusung dia waktu itu menjadi calon wakil gubernur, kemudian setelah menjadi malah meninggalkan Gerindra dan lain sebagainya. Nah karena itu saya kira memang Demokrat punya posisi yang sangat strategis untuk kemudian dalam penentuan calon ini ke depan ya, karena sekarang ini masih terjadi komunikasi-komunikasi yang sangat intens. Oke, kita lihat saja. Tadi banyak yang sudah mentalak Ahok, tapi rakyat tampaknya belum mentalak Ahok begitu ya. Betul. Ya, nanti kita bicara soal bagaimana agar partai-partai ini bisa bermain sedemikian pentingnya begitu. Menurut Anda apakah Demokrat tidak lebih baik ke kubunya Ahok atau bagaimana juga dengan PDIP atau partai yang lainnya? Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Iya, kita kembali di Pro dan Kontra. Sudah ada satu narasumber lagi, Pangeran Norman, teman Ahok, selamat datang. Pak Norman, tadi kita sudah bicara 2 segmen begitu mengenai perang urat syaraf antara Ahok versus PDIP. Banyak juga yang kemudian menyimpulkan ini bagaimana, apa kabar begitu, bagaimana nasib teman Ahok begitu. Sangat mendukung Ahok, mesin politiknya Ahok begitu. Awalnya diiming-imingi untuk independen begitu. Sekarang seperti ditinggalkan. Ya kalau lawan politiknya memang demikian. Jadi teman Ahok itu nggak ada masalah. Yang penting Ahok mau pakai jalur, mau pakai pohon apapun juga, misalnya, ya kan, asal Ahok jadi gubernur kembali. Artinya teman Ahok itu nggak punya beban mental, tidak ada lagi namanya perjanjian seperti kayak di partai itu, lu masih apa sama gua, ya kan, teman Ahok tidak seperti orang yang cinta mati begitu ya, mau dipakai dia pakai butuh Jakarta figur seperti Ahok, gitu aja. Ya, satu. Kedua, pasti awalnya mengatakan, wah teman Ahok itu ditinggal, enggak. Justru kita sepakat dengan partai, kalau kita melalui jalur independen, ini kan banyak cengkongek kata orang itu. Padahal kan sudah 1 juta KTP dikumpul. Justru ini sebagai modal kita untuk mengusung, karena kita tahu 3 partai ini belum mengakar di bawah. Jujur aja, ya kan, makanya PDIP itu jual-jual mahal sedikit, iya kan. Saya nggak tahu Demokrat kayak apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas PDI sampai sekali jual mahal, nggak apa-apa, nggak ngusung juga nggak apa-apa. Bagi kita tetap Ahok. Mau jadi nggak jadi tetap Ahok. Kita taruh itu, ya. Jadi tunjukin tokoh-tokohnya. Semua ini kan tokoh-tokohnya belum ada, video belum ada, udah tuap-tuap kemana-mana. Tadi katanya mengusung Ahok karena awalnya independen, lalu percaya Ahok di tangan Ahok Jakarta akan lebih baik. Tapi bagaimana jika kemudian banyak partai yang bergabung dan tentunya banyak permintaan terselubung terhadap Ahok? Nggak boleh. Ya, Ahok itu bukan tipe seperti itu, makanya banyak partai tinggal sama Ahok karena banyak mintanya. Oke. Ya,
Pak, yang Bapak masuk banyak partai ditinggal sama Ahok, kapan Ahoknya melamar ke partai? Justru Ahok itu sekarang jangan dibolak-balik. Kalau Bapak bilang Ahok meninggalkan PDIP, meninggalkan Demokrat, partai lain, padahal Ahok tidak pernah melamar mendaftar di partai kami, nggak bisa kalau Bapak meninggalkan partai lain. Jadi PDIP juga ada hubungan historis beda. ada punya mekanisme. Tergantung Ibu Megawati lah. Kalau bawahannya mungkin nggak suka Ahok, saya tahu. Oke. Iya. Keputusannya ada di Ibu Megawati. Oke, jadi intinya sudah kita pahami mau ditinggalkan, tidak ditinggalkan, dipakai, tidak dipakai, mesin politik Ahok yang bernama teman Ahok ini akan setia. Setia dan mendukung Ahok. Baik, Pak Ikrar, kembali tadi ke topik yang dibahas, Anda membacanya bagaimana? Mungkin tidak Demokrat akhirnya menyeberang ke kubu Ahok. Kalau Demokrat saya nggak tahu persis ya, karena selama ini memang tidak punya tali batin yang kuat antara Ahok dengan Demokrat. Sama Rusdi Tompul gimana tuh? Kalau Rusdi Tompul itu urusan dalam PDIP Demokrat ya. Itu tapi kalau saya perhatikan PDIP itu bagaimanapun sangat kuat dan saya menjadi saksi ya, saya nggak tahu Bung Arteria tahu atau tidak ya, bahwa terlepas dari Ahok itu adalah orangnya Gerindra pada saat itu, ya. Tapi saya melihat Ahok itu lebih banyak berhubungan dengan Megawati ketimbang dengan Prabowo Subianto. Ini fakta, ya. Kemudian Ahok lebih banyak bisa bercanda sama Ibu Mega, sama teman-teman yang waktu itu datang juga di rumahnya Ibu Mega ya, di Tengkomar ya. Ketimbang kemudian dia bisa bercanda dengan teman-teman dari Gerindra. Itu fakta politik ya. Makanya jangan kaget ketika Ahok melihat partainya yaitu Gerindra atau kelihatannya tidak sesuai dengan kepercayaan politik dia, ya dia lepas. Dengan semudah itu. Betul. Tapi tidak dengan PDIP. Tapi adakah pernyataan Ahok bahwa dia juga akan melepas PDIP? Nggak pernah. Ya, tidak pernah. Tidak pernah. Bagaimana dengan tadi yang dikatakan Bu Andi Nurpati juga menarik, begitu hati-hati juga Ahok. Ketika tiga partai ini yang mendukung Ahok sejak awal tersinggung salah satunya akhirnya keluar, bisa jadi Ahok tidak akan masuk gelanggang. Kalau memang itu resiko Ahok sekarang, tapi saya bisa mengatakan ya, analisis saya ya mengatakan bahwa it's highly unlikely ya, hampir tidak mungkin tiga partai ini ya atau nanti ditambah PDIP untuk kemudian ikut di dalam jaringan yang disebut dengan asal bukan Ahok. Ya. Kenapa demikian? Ya tadi saya katakan bahwa 58%, 58,1% warga DKI menginginkan Ahok terpilih lagi, yang puas 85,2% ya. Kalau kemudian itu tidak diperhitungkan oleh partai-partai politik ini, ya bukan mustahil pada pemilu legislatif yang serentak dengan presiden 2019, partai-partai ini akan kehilangan suara cukup besar Jakarta. Kenapa? Karena mereka akan tidak dipercaya oleh warga Jakarta karena Anda udah menyatakan akan mendukung Ahok, tiba-tiba Anda dan seluruh Indonesia itu. Ya. Bukan karena alasan-alasan yang lebih tinggi lainnya. Misalnya ketiga partai politik ini sekarang masuk dalam kekuasaan. Dan sekarang saya menanya sama Anda, kalau kemudian Ahok dipermainkan untuk tidak bisa menjadi calon gubernur, siapa yang kemudian menjadi calon gubernur DKI Jakarta? For the time being ya, yang waktunya tinggal 2 minggu atau 3 minggu lagi ya, siapa yang anda akan majukan ya? Taruhlah memang ketemu Sandiaga dengan taruhlah Yoyo atau Toto atau siapa ya dimajukan ya, tapi warga Jakarta akan melihat, oh gini ya partai-partai ya, Anda mempermainkan kami sebagai rakyat. Apa yang akan terjadi? Percaya saya ya, itu yang akan memilih di DKI Jakarta itu less than 25%. Benarkah demikian? Hati-hati loh. Kalau sampai ada strategi politik tertentu, baik itu dari koalisi kekeluargaan dan PDIP-nya begitu untuk menjegal Ahok, maka bisa jadi yang ikut pemilu nanti, pilkada nanti cuma tidak lebih dari 20 atau 10%. Sudah sempat dipikirkan tidak? Kota Medan itu cuma 25%. Saya pikir gini, jadi kami lambat memutus itu
bukan dalam konteks bagaimana menjegal Ahok. Memangnya Pak Ahok ini siapa harus kami jegal? Dia adalah bagian dari salah satu figur yang layak untuk ditampilkan, untuk dipilih. Itu dari perspektifnya PDI Perjuangan. Salah satu figur yang layak untuk kita tampilkan. Artinya kami jaga betul. Bahkan ini enggak, waktu kita ngomong pasangan calon perseorangan, kami mau kalau Ahok dihukum jalur independen, jangan sampai ada masalah di verifikasi. Jadi katanya PDI itu kita ingin harus ada, harus ada. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, saya juga ingin sampaikan, masalahnya bagi PDI Perjuangan tidak sesederhana itu. Kita ini tidak mengejar kekuasaan semata ini, ya. Tapi cara berkuasa pun kita perhatikan, ya. Setelah jadi pun kita perhatikan. Ini yang menjadi evaluasi saat ini. Bagaimana evaluasi Ahok selama memerintah? Itu yang menjadi berat hati PDIP untuk mendukung. Karena jujur saja, hingga saat ini. Kalangan bawah, ya, Gresor teriak semua. Apa yang orang memindahkan orang, ya, binatang aja dipindahkan ada caranya. Kita mau mindahin binatang yang anjing kucing kita pada saat hari raya, kita mau pulang kampung, kita pindahin, diatur sedemikian rupa. Ini orang bukan hanya dipindahkan ke tempat yang layak, bagaimana juga ada hubungan sosialnya tidak terganggu dan sebagainya. Yang cara-cara seperti ini kan harusnya juga peka. Begitu juga masalah mengelola bawahan. Saya ingat betul waktu itu Pak Almarhum mengajarkan, kalau kita mau kuat, ya, anggota harus kuat. Artinya bawahan ini menjadi bagian dari tubuh kita. Harus sayang dengan pemimpinnya. Ya, apa yang terjadi sekarang? Jadi pengayom lah. Apa yang terjadi dengan mitra, dengan teman-teman yang di DPRD. Politik itu dinamis. Depan belakang, kiri kanan, atas bawah harus kita jaga. Ya. Itu pun udah ngejaga masih dibilang salah itu. Apalagi yang begini. Maunya yang ini yang ingin kita katakan. Kalau Pak Ahok bisa berbenah, kenapa enggak, gitu kan? Kenapa enggak? Kan kami juga ingin mencari yang paling baik. Kan sebagian teman-teman katanya 51% mengatakan Ahok baik. Alangkah lebih baik lagi kalau tabiatnya dirubah makin baik. Nah, setuju. Oke, baik. Ya, Kira tapi bagi PDI Perjuangan, survei itu hanya menjadi salah satu dari pertimbangan. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi jangan bisa mengalahkan kita punya sejarah. Iya, Kita punya sejarah. DKI sendiri Pak Jokowi sama Pak Ahok, surveinya jauh sekali. Yang lebih ekstrimnya pada saat kita bicara mengenai Jawa Tengah antara Pak Bibit dan Pak Ganjar. Tapi kami punya tekad bagaimana bersekutu dengan rakyat, pastinya kita akan menang. Ini yang kita sedang cermati betul. Apakah benar Pak Ahok ini memang betul-betul didukung sama rakyat yang real? Apakah benar? Kalau 1 juta itu kan katanya kalau saya jadi teman Ahok tiba-tiba dibuat begini, saya akan malu besar dan kecewa. Tapi parsa juga. Coba didengarkan dari kalau saya jadi teman Ahok, ya, ditinggalkan begitu saya akan marah besar. Apalagi tagline-nya teman Ahok saya masih ingat. Apa itu? Jangan sampai kita berhutang budi sama partai politik. Makanya majulah lewat independen. Itu tagline-nya, nanti saya foto saya kasih ke Bapak. Sekarang ini kejadiannya begini kok nggak marah. Itu tadi karena cinta mati. Masalahnya baik, ya. Ada lagi yang kita katakan, lebih daripada itu politik itu substansinya adalah etika dan moral. Ini jadikan pertimbangan kami juga. Bagaimana etika dan moral Pak Ahok ini apakah layak untuk kita usung? Merepresent partai, ya, yang namanya partai ideologis. Prestasi udah oke ya. Baik. Prestasi itu adalah kontrak sosial antara Ahok dengan PDI Perjuangan dan partai pengusung. Bukan kontrak sosial dengan masyarakat. Karena apa? Yang dikerjakan Pak Ahok melanjutkan Pak Jokowi ini adalah janji-janji politiknya yang dibuat oleh PDI Perjuangan. Bukan yang buat Pak Ahok loh. Setuju. Visi-misi yang buat PDI Perjuangan. Itulah yang saya perjuangkan agar kita memastikan Ahok. Makanya kita kritisi. Yang diperjuangkan oleh Ahok adalah Pak Jokowi. Kenapa kita kritisi? Iya, tapi maunya PDI, etikanya revitalisasi kampung kumuh, maunya PDI. Tapi cara PDI bukan begitu menggusur paksa. Maunya PDI juga mengerahkan rumah Oke. Kita sudah tangkap. Kita harus break lagi. Ada yang maunya partai, ada yang maunya Pak Ahok, ada yang meneruskan Jokowi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya apa mau rakyat untuk Jakarta? Kita kembali saat lagi.
Ya, kita kembali di pro dan kontra. Saya ke Bu Andi Nurpati lagi, Bu Andi. Tapi tadi menurut Pak Ikrar mengatakan untuk kemudian berharap agar salah satu partai dari 3 partai yang sudah ansih mendukung Ahok ini untuk keluar itu kayaknya impossible begitu ya. Kecil sekali kemungkinannya. Jadi hasrat Demokrat untuk membuat itu terwujud tampaknya susah begitu. Punya strategi apa lagi Demokrat? Tapi saya mengatakan belum aman, posisinya Ahok itu belum aman kalau di KPUD ya, belum daftar di KPU, karena ending dari semua keputusan partai itu adalah rekomendasi dan surat keputusan yang kemudian daftar di KPU. Nah, di beberapa case yang terjadi di beberapa daerah misalnya, tiba-tiba partai kemudian memecat DPD-nya, itu bisa terjadi kemudian Bapak mengusung lagi calon lain, itu juga bisa terjadi. Tapi ini kan yang saya harus diwaspadai juga oleh Ahok sebetulnya. Ini apa namanya, warning ini penting bagi Ahok gitu loh. Karena kalau ada satu partai kemudian yang angkat kaki karena faktor X yang bukan kewenangan atau wilayah kami, itu bisa terjadi Ahok tidak maju sama sekali. Bukannya begini, kalau kita berandai-andai, seandainya akhirnya Ahok menuruti semua keinginan PDIP untuk berubah perilaku, untuk berbaik-baik hati dengan kawan-kawan di DPRD, begitu kan sebetulnya yang bukan musuh ya, yang tidak suka sekali dengan Ahok kan hanya Gerindra. Demokrat tidak punya masalah apa-apa dengan Ahok begitu. Mungkinkah ini bisa merubah konstelasi? Kalau seandainya akhirnya Ahok berkunjung ke DPRD berbaik-baik, kemudian semua masalah mengenai miskomunikasi selama ini akhirnya ada sinyal Demokrat mau merapat. Iya, kalau yang saya ingin tanyakan. Sebetulnya kan begini, karakter itu nggak mudah dirubah juga, ya, karena sebetulnya karakter dan leadership jadi yang menjadi perhatian utama. Tapi kalau beliau bilang etika, ya, jadi karakter leadership ini ada etika. Ya, bagaimana ini kan tidak hanya dengan partai politik misalnya di DPRD, tetapi bagaimana beliau berperilaku kemudian mengambil kebijakan tindakan terhadap masyarakat yang paling diutamakan. Nah, memang sebelumnya Ahok itu nggak ada masalah bagi semua partai politik, kecuali kasus dengan DPRD ya, bahwa keputusan DPRD mengenai APBD yang sudah diketok tidak dipakai oleh Ahok untuk kemudian digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan di DKI, itu case politik, tapi tidak terkait dengan partai politik, case politik dengan DPRD, tapi bukan dengan pimpinan partai politik, ya, itu beda. Benarkah itu berbeda? Sangat beda, karena DPRD ini kan lembaga DPRD-nya bukan pimpinan partainya, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh DPRD dan Mendagri menurut saya sih sudah mengoreksi kesalahan Ahok, dan itu sebaiknya harusnya tidak diulang lagi. Nah, itu saya kira Ahok bisa melakukan itu, bisa diselesaikan. Tapi yang paling urgen ini memang adalah tindakan Ahok terhadap tadi misalnya penggusuran terhadap masyarakat, melibatkan TNI Polri dalam penggusuran, kemudian tanpa memandang dari segi tanda kutip kemanusiaannya. Sebetulnya hal-hal ini yang membuat kemudian partai politik mempertimbangkan dengan amat sangat, ya, salah satu kebijakan-kebijakan seperti itu. Belum lagi misalnya kalau kita bicara case-case yang lain, ada sumber waras lah, ada apalah gitu ya. Kemudian kok di masyarakat kalau Ahok datang mau meresmikan sesuatu, maka sesuatu kok ditolak, ya. Ini banyak titik yang menolak nih, termasuk ada perkumpulan RT RW segala macam juga melakukan penolakan terhadap Ahok. Nah, ini yang kemudian menambah referensi bagi untuk pimpinan partai politik untuk mempertimbangkan sebetulnya dukungan terhadap Ahok. Nah, itu kan munculnya agak-agak belakangan ini, Pak. Kalau semuanya ya no problem sebetulnya gitu ya. Baik. Jadi tadi kembali kepada kalau PDIP mempertimbangkan tidak hanya kepada pemenangan, tapi bagaimana setelah menang, bagaimana bekerja, bagaimana mengayomi masyarakat. Oke. Nanti kita bahas di segmen terakhir bagaimana setelah menang begitu ya. Kalau kita keadaan Ahok menang, begitu kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami. Ya, ini adalah segmen terakhir pro dan kontra. Saya ingin berandai-andai, boleh dong ya, berandai-andai masyarakat begitu. Kalau taruhlah misalnya petahana yang menang, Ahok yang menang begitu, bagaimana konstelasinya ke depan begitu? Apa yang bisa dirubah dari Ahok agar kemudian hubungan harmonis dengan DPRD, atau tidak perlu dirubah? Dan juga bagaimana dengan partai-partai yang tidak menang, apa yang harus mereka lakukan? Mungkin saya ke Pak Ikrar dulu. Ya, begini ya, ini kan hubungan antara DPRD dengan gubernur itu ya memang suatu yang khusus dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru.
DPRD tidak bisa lagi melakukan impeachment misalnya kan. Nah, tapi ada hal-hal yang juga harus difahami oleh masyarakat ya. Ketidakinginan Ahok untuk menggunakan RAPBD yang disahkan oleh DPRD pada saat itu karena ternyata dari hasil kajian itu terlalu banyak angka-angka siluman ya. Nah, makanya kemudian pada RAPBD 2016 yang dibuat pada 2015 itu dipelototin benar sama Ahok, gitu kan? Itu satu ya. Kemudian tadi yang dikatakan misalnya oleh Bu Nurpati ya, itu persoalan RTRB, berapa persen sih RTRB yang anti Ahok? Kemarin juga mereka bikin gerakan, ayo kita serbu 10.000 supaya Ahok tidak bisa meresmikan satu ruang khusus yang ramah terhadap anak. Dan ternyata faktanya yang datang adalah yang tidak ada yang datang satupun ya, dan kemudian ternyata di rumah susun yang katanya itu suruh demo malah pada minta foto sama Ahok. Itu fakta. Jadi tidak terbantahkan. Tapi bagaimana dengan etika Ahok? Benar. Jadi persoalannya ini Ahok ini memang orangnya ini kan mungkin emosional juga ya. Ini yang memang harus diturunin itu kadar emosinya itu. Bagaimana dia kemudian jangan dikit-dikit direspons kan. Misalnya kayak ada teman PDIP mengatakan kambing dibedakin, ini direspon. Baik, iya. Pak Norman singkat saja, jadi tetap dengan Ahok apapun yang terjadi. Kalau Ahok jadi lagi, kayak Jakarta happy, pembangunan makin oke. Nah, sekarang yang diembuskan asal jangan Ahok. Ya itu sudah tanda-tanda itu ada. Setiap hari Jumat itu ceramah itu Sarah udah menuju ke Sarah. Ini satu. Apa yang diembuskan oleh Ibu tadi itu betul, sudah udah ada yang seperti itu. Ada kelompok-kelompok yang lucunya, kelompok-kelompok ini nggak punya calon. Itu yang jadi masalah. Kalau ada calon nggak apa-apa, kita berlawan. Ini nggak ada calon, jadi model-model kayak TKI saya anggap itu. Ini bahaya itu. Iya, Mas Arteria silahkan singkat saja closing statement. Yang menjadi fokus kita pada saat menang, bagaimana pemimpin terpilih nantinya dapat menjabarkan panji-panji perjuangannya kami ya. Artinya bagaimana kekuasaan dapat berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Makanya kami mohon maaf kepada rakyat Jakarta agak lama. Saat ini kita ingin mendengar masukan. Apa sih harapan Jakarta? Sampai kapan? Harapan rakyat. Kan tinggal 3 minggu lagi. Yang tepat kita akan deklarasi itu. Yang kedua, kami juga berpendapat dan berkeyakinan pemimpin ini adalah simbolisasi partai yang hidup. Simbolisasi dan personifikasi ideologi partai. Orang melihat pemimpin yang diusung PD Perjuangan itu sudah melekat ideologi partainya dan sikap tindak kepartaiannya. Orang mau lihat Pak Ahok ya, lihat bagaimana cara Pak Ahok merevitalisasi kampung kumuh. Sudah tepat, itu sesuai PD Perjuangan. Bagaimana Pak Ahok begitu mengayomi, ternyata yang dipindahkannya dengan memanusiakan orang, itu ideologi PD Perjuangan. Itu yang diinginkan. Hal seperti ini yang kita coba. Kita ya dalam posisi ini sedang coba mencermati betul dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kehikmatan. Yang untung kalau kita lama-lama ini, percayalah, rakyat Jakarta juga, karena apa yang akan kita hasilkan nanti pemimpinnya justru yang paling baik, yang penuh dengan berbagai macam. Singkat saja Bu Andi, kalau Demokrat jangankan menang atau kalah, bagaimana kedepannya? Kalau Demokrat kan memang semua partai saya kira tujuannya memenang, mengusung calon, tetapi kan ada pertimbangan idealisme juga yang mirip dengan PDIP, ada pertimbangan idealisme, bagaimana karakter pemimpin ini menjadi pertimbangan yang sangat spesifik. Tapi setelah terpilih siapapun, saya kira komitmen kita sama bahwa akan mendukung pemimpin yang dipilih berdasarkan hasil mekanisme pilkada, sepanjang kebijakan, keputusan dan tindakan itu betul-betul pro rakyat dengan cara memanusiakan manusia. Tapi kalau kemudian pemimpinnya melakukan hal-hal yang tidak pro rakyat misalnya, tentu kami akan terus mengkritik dan memberikan saran-saran, masukan, sama dengan sekarang misalnya kebijakan terhadap pemerintahan Jokowi. Ya, Demokrat melakukan gerakan politik yang nilainya menjadi partai penyeimbang. Kalau keputusan, kebijakan
pemerintahan Jokowi misalnya bagus dan pro-rakyat, tentu kami akan membela dan mendukung. Tapi kalau sebaliknya kami akan tetap kritisi. Nah, itu sama juga dengan di berbagai daerah termasuk DKI. Baiklah, Ibu Andi Nurpati, terima kasih. Pak Arteria, terima kasih. Pak Norman dan Pak Ikrar, terima kasih sudah hadir di Pro dan Kontra. Setelah tadi Pro dan Kontra, kami akan kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa. Ya, dia bilang kalau dalam hitungan kalkulasi politik ya, matematika politik, Ahok pantasnya orang nomor 2 kan. Jadi buat saya nadanya tuh mulai berubah. Positivisme malah gitu ya. Walaupun lagi-lagi dia masih masih coba-coba menghitung kalau kemudian Ahok jadi calon wakil gubernur ya. Walaupun buat saya ini juga itu tidak tepat ya. Dan mungkin saya akan merespon sedikit ya, Mas Arteria tadi ya, bahwa kita juga harus hati-hati Mas dalam membuat pernyataan mengenai bahwa PDIP itu bisa maju sendiri. Pengalaman PKS, ini kita bertiga ini berempat bisa jadi saksi ya. PKS itu adalah partai pemenang pemilu legislatif di DKI Jakarta tahun 2004. 2007 dia maju sendiri dengan mengajukan Adang Darajatun dengan Denny Anwar. Apa yang terjadi? Tidak satu pun partai yang kemudian mendukung PKS, semuanya itu merompok, baik itu PDIP, Golkar, semuanya, Demokrat sampai partai-partai yang nggak punya kursi ada di pihak fokus. Ya, jadi fokus sama Prianto. Ya jelas kalah. Gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa sebagai pemenang ya memang benar PDIP memenang, harusnya itu jadi modal, tapi kemudian jangan maju sendirian, karena maju sendirian itu menyebabkan bisa saja kalah. Anda yakin PDIP akan maju sendirian? Saya juga tidak yakin, terus terang ya, karena buat saya PDIP tentunya punya perhitungan politik lain ya, yang selalu saya katakan di mana-mana, termasuk di sini dengan Anda beberapa waktu yang lalu ya, bahwa yang namanya PDIP tentunya punya perhitungan bukan cuma Pilkada 2017, tapi juga pemilu serentak 2019 dan tentunya Pilkada Jakarta 2022. Ya, dan dalam 2022 kalau misalnya Ahok dengan Jarot menang lagi dan kemudian mereka berjalan dengan baik ya, itu berarti kesempatan bagi Jarot untuk kemudian bisa menjadi calon gubernur pada 2022 ya. Dan saya ingin juga mengingatkan teman-teman di PDIP ya, kasus keberanian politik ini juga harus hati-hati, karena di Bali ini kemudian mereka berdua duduk di situ ya. Di Bali, Mangku Pastike itu bisa mengalahkan Anak Agung Gede Puspayoga. Dan Anda tahu PDIP juga ngotot gitu kan. Ngotot. Jadi makanya saya menulis di sebuah majalah berita mingguan di ibu kota ya, bahwa hati-hati, pengalaman Bali bagi PDIP itu jangan terulang lagi. Maksud saya kalau kita emosional, yang terjadi itu adalah kita akan kehilangan kekuasaan basis massa yang sekarang di Bali itu udah mulai sedikit demi sedikit diambil sama Demokrat ya. Termasuk wilayah Karangasem sekarang udah mulai lagi tuh dikerobotin ya, beberapa wilayah di pinggiran Denpasar itu Demokrat rajin banget itu. Jadi itu. Tapi kalau misalnya pada saat misalnya pemilu kada di Bali pada saat itu misalnya PDIP menenangkan emosinya dan tetap Puspayoga menjadi cawagupnya Made Mangku Pastike, bukan mustahil Puspayoga itu bisa 2 kali jadi wakil gubernur, nanti juga akan 2 kali menjadi gubernur Bali. Jadi hati-hati PDIP. Tapi Anda pun tidak yakin kalau dalam hal ini PDIP emosional ya? Nah, kalau sekarang agak berbeda ya, beda dengan Bali. Kayaknya kalau sekarang nih PDIP agak rasional, walaupun tadi teman-teman di bawah ini agak emosional, tapi emosinya kalau menurut saya udah agak menurun itu. Gitu. Saya ke Bu Andi. Lalu apa kabar Demokrat terkait dengan ini Pilkada DKI ini? Anda merasa ada sesuatu yang dibutuhkan lebih atau akan menjadi pemain utama, atau hanya untuk tambal sulam saja Demokrat ini? Ya oke lah bergabung ke koalisi kekeluargaan, masa harus bergabung dengan Ahok begitu? Apa tidak punya strategi lain Bu Andi? Saya kira begini, kalau politik ini memang semuanya serba dinamis ya. Jadi kalau saat ini misalnya sementara kita lihat ada 2 front ya, ada Ahok, kemudian ada kekeluargaan di koalisi sekarang ini. Nah, ini juga masih bisa berubah petanya ya. Apalagi waktu masih kurang lebih 3 minggu lah ya
untuk bisa kemudian partai mengambil keputusan final jelang-jelang pendaftaran di KPU. Jadi memang kita juga Demokrat menyadari seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa patut diwaspadai meskipun tidak bisa mengusung sendiri, ya. Fakta di lapangan dari pilkada-pilkada kemarin memang banyak juga yang kemudian Demokrat dan yang partai lainnya yang tidak pemenang mayoritas di suatu provinsi bisa memenangkan pilgub, misalnya Kalimantan Tengah juga kemarin terjadi seperti itu. Tapi untuk Ahok dengan DKI-nya Anda yakin kalau kemudian berseberangan dengan Ahok Demokrat? Kalau Demokrat memang pertama kita ada mekanisme ya yang sudah diatur secara baku oleh partai. Memang pendaftaran kita itu berproses dari bawah di tingkat DPD. Nah, Ahok memang tidak mendaftar. Itu peluang dia kecil, ya saya mengatakan peluang dia kecil kecuali ada konstelasi yang membuat kemudian ini diabaikan semua, ya. Dan belum ada perintah dari ketua umum. Belum ada. Nah sampai dengan detik ini kan yang terjadi terakhir ini adalah adanya koalisi kekeluargaan. Nah pertanyaan kita justru nanti apakah PDIP kemudian membentuk front sendiri, ya? Atau tetap dengan kekeluargaan atau justru malah ke Ahok misalnya. Semua opsi ini bisa terjadi pada PDIP. Dan bagaimana kesiapan Demokrat ya untuk tentu kita juga punya opsi ya. Nanti yang kita harus break apa opsi Demokrat agar tidak menjadi pemain biasa-biasa saja karena Demokrat juga mantan penguasa begitu. Haruskah Demokrat membuat suatu gebrakan agar bisa jadi ikut Ahok atau menjadi penantang yang punya kekuatan tersendiri? Tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali di pro dan kontra. Saya ke Mas Arteria lagi. Mas Arteria, Anda tadi mengatakan bahwa memang surveinya Ahok juga masih naik turun begitu ya. Ini belum membuat hati PDIP memantapkan diri untuk ke Ahok. Tapi dari Ahoknya sendiri sebetulnya kan sudah berusaha untuk menurunkan gengsi. Dari yang awalnya request beberapa partai pendukung, 3 partai pendukungnya tidak mau terhadap Jarod begitu ya, maunya Heru begitu informasinya, tapi diabaikan oleh Ahok demi PDIP begitu. Apa PDIP tidak ingin menurunkan gengsinya juga? Oh enggak, ini enggak ada masalah gengsi dan tidak gengsi. Kita bagaimana memastikan ya. Dan malah benar kan tidak masalah gengsi dan tidak gengsi. Kita ingin sekali, ini pesannya pimpinan, ya, ingin melahirkan alternatif pemimpin yang diusung oleh PDI Perjuangan. Yang pertama memang betul-betul diharapkan rakyat. Yang kedua memang kalaupun nanti menang itu bisa mengayomi semuanya. Tidak hanya tujuannya tercapai, tapi cara mencapai tujuan juga tercapai. Mbak tahu nggak yang kejadiannya? Kalau kita gubernurnya bagus, yang untung tuh gubernurnya. Tapi kalau gubernurnya salah atau jelek, partainya yang jelek. Tapi selama ini beban itu memang kita katakan ya harus. Apa kabar rakyat ya? Anda tidak menyebutkan rakyat sama sekali. Yang diuntungkan atau dirugikan? Ya pastinya diuntungkan rakyat. Kalau itu udah pasti. Jadi ini antara pemimpinnya, kadernya, dan partainya, tanpa rakyat. Pahami, ya, kami punya mekanisme pimpinan yang cukup langka dan unik. Makanya kalau ibu ngomong, selalu semua orang itu mendengar. Tapi ibu ngomong apa sih terakhir terkait dengan Ahok ini? Orang yang paling taat aturan, orang yang paling disiplin. Tapi saya bisa mengatakan ya, analisis saya ya, mengatakan bahwa it's highly unlikely ya, hampir-hampir tidak mungkin 3 partai ini ya, atau nanti ditambah PDIP untuk kemudian ikut di dalam jaringan yang disebut dengan asal bukan Ahok. Ya. Kenapa demikian? Ya tadi saya katakan bahwa 58%, 58,1% warga DKI menginginkan Ahok terpilih lagi, yang puas 85,2% ya. Kalau kemudian itu tidak diperhitungkan oleh partai-partai politik ini, ya bukan mustahil pada pemilu legislatif yang serentak dengan presiden 2019, partai-partai ini akan kehilangan suara cukup besar Jakarta. Kenapa? Karena mereka akan tidak dipercaya oleh warga Jakarta karena Anda udah menyatakan akan mendukung Ahok, tiba-tiba Anda dan seluruh Indonesia itu. Ya. Bukan karena alasan-alasan yang lebih tinggi lainnya. Misalnya ketiga partai politik ini sekarang masuk dalam kekuasaan dan sekarang bisa menanya sama Anda. Kalau kemudian Ahok dipermainkan untuk tidak bisa menjadi calon gubernur, siapa yang kemudian menjadi calon gubernur DKI Jakarta? For the time being ya, yang waktunya tinggal 2 minggu atau 3 minggu lagi ya, siapa yang anda akan majukan ya? Taruhlah memang ketemu Sandiaga dengan taruhlah Yoyo atau
Toto atau siapa ya dimajukan ya, tapi warga Jakarta akan melihat, oh gini ya partai-partai ya, Anda mempermainkan kami sebagai rakyat, apa yang akan terjadi? Percaya saya ya, itu yang akan memilih di DKI Jakarta itu less than 25%. Benarkah demikian? Hati-hati loh, kalau sampai ada strategi politik tertentu, baik itu dari koalisi kekeluargaan dan PDIP-nya begitu untuk menjegal Ahok, maka bisa jadi yang ikut pemilu nanti, pilkada nanti cuma tidak lebih dari 20 atau 10%. Sudah sempat dipikirkan tidak? Kota Medan, Kota Medan itu cuma 25%. Saya pikir gini, jadi kami lambat memutus itu bukan dalam konteks bagaimana menjegal Ahok. Memangnya Pak Ahok ini siapa? Harus kami jegal. Dia adalah bagian dari salah satu figur yang layak untuk ditampilkan, untuk dipilih. Itu dari perspektifnya PDI Perjuangan. Salah satu figur yang layak untuk kita tampilkan. Artinya kami jaga betul. Bahkan ingat nggak waktu kita ngomong pasangan calon perseorangan, kami mau kalau Ahok dihukum jalur independen, jangan sampai ada masalah di verifikasi. Jadi katanya PDI itu kita ingin harus ada, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, saya juga ingin sampaikan, masalahnya bagi PDI Perjuangan tidak sesederhana itu. Kita ini tidak mengejar kekuasaan semata ini, ya. Tapi cara berkuasa pun kita perhatikan, ya. Setelah jadi pun kita perhatikan. Ini yang menjadi evaluasi saat ini. Bagaimana evaluasi Ahok selama memerintah itu yang menjadi berat hati PDIP untuk mendukung. Karena jujur saja, hingga saat ini. Kalangan bawah, ya, grassroots teriak semua. Apa yang orang memindahkan orang, ya, binatang aja dipindahkan ada caranya. Kita mau mindahin binatang yang anjing kucing kita pada saat hari raya, kita mau pulang kampung, kita pindahin, diatur sedemikian rupa. Ini orang bukan hanya dipindahkan ke tempat yang layak, bagaimana juga ada hubungan sosialnya tidak terganggu dan sebagainya. Nah, yang cara-cara seperti ini kan harusnya juga peka. Begitu juga masalah mengelola bawahan. Saya ingat betul. Waktu itu Pak Almarhum mengajarkan, kalau kita mau kuat, ya, anggota harus kuat. Artinya bawahan ini menjadi bagian dari tubuh kita. Harus sayang dengan pemimpinnya. Ya? Apa yang terjadi sekarang? Jadi pengayom lah. Apa yang terjadi dengan mitra, dengan teman-teman yang di DPRD. Politik itu dinamis. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah harus kita jaga. Ya. Itu pun udah ngejaga masih dibilang salah itu. Apalagi yang begini. Maunya yang ini yang ingin kita katakan. Kalau Pak Ahok bisa berbenah, kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak? Kan kami juga ingin mencari yang paling baik. Kan sebagian teman-teman katanya 51% mengatakan Ahok baik. Alangkah lebih baik lagi kalau tabiatnya dirubah makin baik. Nah, setuju. Oke, baik. Kira ini kembali tapi bagi PDI Perjuangan, survei itu hanya menjadi salah satu dari pertimbangan. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi jangan bisa kita punya segala. Kita punya segala. DKI sendiri Pak Jokowi sama Pak Ahok. Surveinya jauh sekali. Yang lebih ekstrimnya pada saat kita bicara mengenai Jawa Tengah antara Pak Bibit dan Pak Ganjar. Tapi kami punya tekad bagaimana bersekutu dengan rakyat, pastinya kita akan menang. Ini yang kita sedang cermati betul. Apakah benar Pak Ahok ini memang betul-betul didukung sama rakyat yang real? Apakah benar? Kalau 1 juta itu kan katanya organisasi. Kalau saya jadi teman Ahok, tiba-tiba dibuat begini, saya akan malah besar dan kecewa. Tapi partai juga, coba didengarkan dari kalau saya jadi teman Ahok, ya, ditinggalkan begitu saya akan marah besar. Apalagi tagline-nya teman Ahok saya masih ingat. Apa itu? Jangan sampai kita berhutang budi sama partai politik. Makanya majulah lewat independen. Itu tagline-nya, nanti saya foto saya kasih ke Bapak. Sekarang ini kejadiannya begini kok nggak marah. Itu tadi karena cinta mati. Masalahnya baik, ya. Ada lagi yang kita katakan, lebih daripada itu politik itu substansinya adalah etika dan moral. Ini jadikan pertimbangan kami juga. Bagaimana etika dan moral Pak Ahok ini apakah layak untuk kita usung? Merepresent partai, ya, yang namanya partai ideologis. Kalau prestasi udah oke ya. Baik.
Prestasi itu adalah kontrak sosial antara Ahok dengan PDI Perjuangan dan partai pengusung. Nah, Bukan kontrak sosial dengan masyarakat. Dengan masyarakat, bukan. karena apa? Yang dikerjakan Pak Ahok melanjutkan Pak Jokowi ini adalah janji-janji politiknya yang dibuat oleh PDI Perjuangan. Oke. Bukan yang buat Pak Ahok loh. Setuju. Visi-misi yang buat PDI Itulah yang saya perjuangkan agar Makanya PDIP kita mendukung memastikan. Ahok. Makanya kita kritisi. Karena yang diperjuangkan oleh Ahok itu adalah Kita misinya Pak kritisi. Jokowi. Kenapa kita kritisi? Harus ada data. Iya, tapi Memang maunya karakter dan PDI, etikanya tidak revitalisasi diikuti. kampung kumuh maunya PDI. Oke. Tapi cara PDI bukan begitu menggusur paksa. Oke. Maunya PDI juga Apalagi mengerahkan hubungan tenaga- birokrasi ini harus di rumah susun. intimidasi ke pegawai. Oke. Kita sudah tangkap. Kita harus break lagi. Ada yang maunya partai, ada yang maunya Pak Ahok, ada yang meneruskan Jokowi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya apa mau rakyat untuk Jakarta? Kita kembali saat lagi. Ya, kita kembali di pro dan kontra. Saya ke Bu Andi Nurpati lagi, Bu Andi. Tapi tadi menurut Pak Ikrar mengatakan untuk kemudian berharap agar salah satu partai dari 3 partai yang sudah ansih mendukung Ahok ini untuk keluar itu kayaknya impossible begitu ya. Kecil sekali kemungkinannya. Jadi hasrat Demokrat untuk membuat itu terwujud tampaknya susah begitu. Punya strategi itu apa bukan lagi keinginan Demokrat. Tapi saya mengatakan belum aman, posisinya Ahok itu belum aman kalau di KPUJ ya belum daftar di KPU, karena ending dari semua keputusan partai itu adalah rekomendasi dan surat keputusan yang kemudian daftar di KPU. Nah, di beberapa case yang terjadi di beberapa daerah misalnya, tiba-tiba partai kemudian memecat DPD-nya, itu bisa terjadi, kemudian mengusung lagi calon lain, itu juga bisa terjadi. Tapi ini kan yang mesti harus diwaspadai juga oleh Ahok sebetulnya. Ini apa namanya, warning ini penting bagi Ahok gitu loh, ya. Karena kalau ada satu partai kemudian yang sangat bisa terjadi. Nah, ketika misalnya 3 partai ini melihat partai apa namanya koalisi kekeluargaan, atau apakah nanti tetap satu kekeluargaan ini, atau kemudian PDIP maju sendiri dengan calon 01-nya kader PDIP, sebetulnya kan saat ini yang kita komunikasi adalah bersama dengan koalisi kekeluargaan ini meminta kepada PDIP untuk menentukan begitu ya, menentukan Jangan memainkan kawan-kawannya. bukan menentukan calon gubernur dari PDIP. Kemudian partai-partai yang lain, nah mungkin bisa welcome misalnya dengan Sandiaga Uno untuk posisi 02, atau mungkin ada calon lain yang masih bisa dilakukan komunikasi. Kapan tenggat waktu yang diberikan oleh partai-partai lain ini kepada PDIP untuk menentukan sikap? Nah, itu tidak tergantung kepada keputusan Ibu Megawati dan DPP ya. Jadi semua komunikasi ini masih intens terjadi. Nah, tadi kembali kepada opsi bahwa Demokrat itu punya 10 kursi ya. Kalau misalnya PDIP kemudian tidak ke Ahok, tidak juga kemudian bersama dengan koalisi kekeluargaan dan maju sendiri ya. Nah, kemungkinan terjadi 3 pasang itu ada, atau hanya 2 pasang minus Ahok ya kan. PDIP berhadapan dengan yang kelompok partai yang ini. Konstelasi ini masih sangat mungkin. Mungkinkah kemudian konstelasi itu dengan cara berubah dengan cara Demokrat masuk ke gengnya Ahok? Ada kemungkinan tidak? Kalau dalam hati nurani Demokrat, kecil ya Demokrat akan mendukung Ahok. Oke, karena tadi Ahok bukan hanya persoalan karena mekanisme tidak mengikuti pendaftaran, bukan sesederhana itu, tapi memang juga kan Pak SBY sangat mempelajari ya karakter Ahok ini sebagai pemimpin saat ini yang menurut saya, pengamatan saya, bahwa memang banyak blundernya juga sih ya. Nah, ini saya kira yang paling tersinggung lagi pasti PDIP dengan Gerindra. Kalau Gerindra sudah harga mati nggak bakal, ya kan? Karena dianggap Ahok ini adalah anak durhaka ya. Nah, PDIP mungkin ketersinggungannya banyak. Dulu kalau nggak salah pernah Ahok melontarkan bahwa kalau PDIP mau mengusung Ahok, izin dulu sama teman Ahok. Itu kan bukan luar biasa penghinaannya misalnya. Hal-hal yang diciptakan sendiri oleh Ahok itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kenapa misalnya Gerindra sudah talak 3, ya karena juga merasa sangat tidak dihormati lah ya, atau sangat dikecewakan lah, karena Gerindra yang mengusung dia waktu itu menjadi calon wakil gubernur, kemudian setelah menjadi malah meninggalkan Gerindra dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya kira memang Demokrat punya posisi yang sangat strategis untuk kemudian
dalam penentuan calon ini ke depan, ya karena sekarang ini masih terjadi komunikasi-komunikasi yang sangat intens. Oke, kita lihat saja. Tadi banyak yang sudah mentalak Ahok, tapi rakyat tampaknya belum mentalak Ahok, begitu ya. Betul. Ya, nanti kita bicara soal bagaimana agar partai-partai ini bisa bermain sedemikian pentingnya, begitu. Menurut Anda, apakah Demokrat tidak lebih baik ke kubunya Ahok, atau bagaimana juga dengan PDIP atau partai yang lainnya? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Iya, kita kembali di Pro dan Kontra. Sudah ada satu narasumber lagi, Pangeran Norman, teman Ahok. Selamat datang, Pak Norman. Tadi kita sudah bicara dua segmen begitu mengenai perang urat syaraf antara Ahok versus PDIP. Banyak juga yang kemudian menyimpulkan ini bagaimana, apa kabar begitu, bagaimana nasib teman Ahok begitu. Sangat mendukung Ahok, mesin politiknya Ahok begitu. Awalnya diiming-imingi untuk independen begitu. Sekarang seperti ditinggalkan. Ya kalau lawan politiknya memang demikian. Jadi teman Ahok itu nggak ada masalah. Yang penting Ahok mau pakai jalur, mau pakai pohon apapun juga, misalnya, ya kan, asal Ahok jadi gubernur kembali. Artinya teman Ahok itu nggak punya beban mental, tidak ada lagi namanya perjanjian seperti kayak di partai itu, lu mau siapa sama gua, ya kan, teman Ahok tidak seperti yang itu. cinta mati begitu ya, mau dipakai tidak pakai Kita butuh Jakarta figur seperti Ahok, gitu aja. Ya, satu. Kedua, pasti awalnya mengatakan, wah teman Ahok itu ditinggal, enggak. Justru kita sepakat dengan partai, kalau kita melalui jalur independen, ini kan banyak cengkolek kata orang itu. Padahal kan sudah 1 juta KTP dikumpul. Justru ini sebagai modal kita untuk mengusung, karena kita tahu 3 partai ini belum mengakar di bawah. Jujur aja, ya kan, makanya PDIP itu jual-jual mahal sedikit, iya kan. Saya nggak tahu Demokrat kayak apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas PDI sampai sekarang jual mahal. Nggak apa-apa, nggak ngusung juga nggak apa-apa. Bagi kita tetap Ahok. Mau jadi nggak jadi tetap Ahok. Kita taruh gitu, ya. Jadi tunjukin tokoh-tokohnya. Semua ini kan tokoh-tokohnya belum ada, video belum ada, udah telap-telap kemana-mana. Tadi katanya mengusung Ahok karena awalnya independen, lalu percaya Ahok di tangan Ahok Jakarta akan lebih baik. Tapi bagaimana jika kemudian banyak partai yang bergabung dan tentunya banyak permintaan terselubung terhadap Ahok? Nggak boleh. Ya, Ahok itu bukan tipe seperti itu, makanya banyak partai tinggal sama Ahok karena banyak mintanya. Oke. Ya. Pak, yang Bapak masuk banyak partai ditinggal sama Ahok, kapan Ahoknya melamar ke partai? Justru Ahok itu sekarang jangan dibolak-balik. Kalau Bapak bilang Ahok meninggalkan PDIP, meninggalkan Demokrat, partai lain, padahal Ahok tidak pernah melamar mendaftar di partai kami. Nggak bisa kalau Bapak meninggalkan partai lain. Jadi PDIP juga itu ada hubungan historis beda. Tergantung Ibu Megawati lah. Kalau bawahannya mungkin nggak suka Ahok, saya tahu. Oke. Iya. Keputusannya ada di Ibu Megawati. Jadi intinya sudah kita pahami, mau ditinggalkan, tidak ditinggalkan, dipakai, tidak dipakai, mesin politik Ahok yang bernama teman Ahok ini akan setia. Setia dan mendukung Ahok. Baik. Pak Ikrar, kembali tadi ke topik yang dibahas, Anda membacanya bagaimana? Mungkin tidak Demokrat akhirnya menyeberang ke kubu Ahok. Kalau Demokrat saya nggak tahu persis ya, karena selama ini memang tidak punya tali batin yang kuat antara Ahok dengan Demokrat. Sama Rusdi Tompul gimana tuh? Rusdi Tompul itu urusan dalam PDIP Demokrat ya. Itu tapi kalau saya perhatikan PDIP itu bagaimanapun sangat kuat ya. Dan saya menjadi saksi ya, saya nggak tahu Bung Arteria tahu atau tidak ya, bahwa terlepas dari Ahok itu adalah orangnya Gerindra pada saat itu, ya. Tapi saya melihat Ahok itu lebih banyak berhubungan dengan Megawati ketimbang dengan Prabowo Subianto. Ini fakta, ya. Kemudian Ahok lebih banyak bisa bercanda sama Ibu Mega, sama teman-teman yang waktu itu datang juga di rumahnya Ibu Mega ya, di Tengkomar ya. Ketimbang kemudian dia bisa bercanda dengan teman-teman dari Gerindra. Itu fakta politik ya. Makanya jangan kaget ketika Ahok melihat
partainya, yaitu Gerindra, atau kelihatannya tidak sesuai dengan kepercayaan politik dia, ya dia lepas. Dengan semudah itu, Betul. tapi tidak dengan Tapi PDIP. adakah pernyataan Ahok bahwa dia juga akan melepas PDIP? Nggak pernah. Ya, tidak pernah. Tidak pernah. Bagaimana dengan tadi yang dikatakan Bu Andi Nurpati juga menarik begitu, hati-hati juga Ahok ketika tiga partai ini yang mendukung Ahok sejak awal tersinggung salah satunya akhirnya keluar, bisa jadi Ahok tidak akan masuk gelanggang. Kalau memang itu resiko Ahok sekarang. Membuat koalisi Ahok, PDIP, Alot, mengapa tidak satupun pihak ini mengalah, dan sudah kuatkah ancang-ancang PDIP untuk meninggalkan Ahok? Kita akan membahasnya pada malam hari ini dengan tema perang urat syaraf antara Ahok versus PDIP dalam pro dan kontra bersama sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Arteria Dahlan, Ketua DPP Partai PDIP. Selamat malam, Arteria. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Bu Andi Nurpati, Wakil Ketua Bapilu dari Partai Demokrat. Bu Andi, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian waalaikumsalam, Pak Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik. Pak Ikrar, selamat malam. Kita menunggu satu politisi lagi yang akan bergabung. Saya ke Mas Arteria dulu ya, Mas. Ini saya ingin tahu perkembangan terakhir PDIP dengan Ahok ini seperti apa pasca bisa dikatakan minggu lalu ini pendekatannya bisa dikatakan gagal begitu ya, paling tidak alot lah. Minggu lalu sempat menjemput Ibu Mega untuk sama-sama ke istana menghadiri upacara begitu, lalu kemudian tanggal 18-nya juga ada sowan Ahok ke rumah Ibu Mega, tapi ternyata hasilnya so-so saja. Apa ada perkembangan yang Ya, menyejukkan? mungkin bahasa tepatnya pada saat ini kami belum memutuskan. Jadi beberapa alternatifnya masih on. Artinya apa? Kita juga memperhatikan bagaimana incumbent nantinya kalau maju. Karena memang fatsun kita dan tradisi politik, incumbent yang diusung oleh PDI Perjuangan dapat privilege untuk kali keduanya. Itu. Yang kedua, kita juga melihat yang namanya penjaringan dan penyaringan yang dilakukan berdasarkan ketetapan partai. Ini sudah berlangsung, sudah mentradisi, dan sudah ada hasil. Dan hasilnya tidak satupun tidak ada nama Ahok dalam penjaringan tersebut. Nanti kita akan expose ya. Yang ketiga, kita juga punya cara. Artinya ada yang namanya pemetaan politik berdasarkan kondisi objektif yang real. Banyak juga nama-nama ini. Nah, yang keempat, belakangan ini agak terbit lagi. Bagaimana kalau kita putar dua-duanya maju, tapi yang satu Pak Jarotnya yang kita usung, Ahoknya jadi wakil. Nah, kita tanyakan juga ini. Nah, semua ini adalah alternatif. Tapi yang ingin kita sampaikan, kami ini memang terkesan lambat, tapi kita lakukan dengan penuh kehikmatan, dengan penuh kecermatan. Karena apa? Kita tahu betul kita punya kewajiban moral yang berbeda dengan partai politik lain. Kami ini adalah pemenang pemilu di DKI, yang dengan mengusung saja sendiri kita bisa mengubah konstelasi dan konfigurasi politik dan strategi pemenangan yang ada ini. Kalau PDI sikapnya seperti ini. Nah, artinya kita juga lakukan dengan sangat hati-hati. Makanya Ibu mengatakan kita dengar banyak pihak, ya, memperhatikan dan kemudian juga mendengar, menyerap berbagai aspirasi yang ada dan juga melihat kondisi kekinian yang termasuk mendengar koalisi kekeluargaan. Tentunya, karena mereka juga bagian dari perhatian dalam konteks konfigurasi politik yang ada dan akan juga punya calon untuk mengusung ini. Oke, singkat katanya PDIP memang sakit hati dengan Ahok. Oh enggak, bagi PDI Perjuangan itu kita lihat, bagi PDI Perjuangan Pilkada itu memang momentum untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Tapi kita tidak mengejar kekuasaan semata. Kalau kita kejar kekuasaan semata, langsung tuh kita bisa katakan kita akan merekom si A, si B, si C. Tapi kita punya beban lebih yang saya sampaikan tadi. Kita ingin bagaimana menang, ya, tidak hanya menang, tapi pemimpin ini bisa menjabarkan kebijakan partai menjadi kebijakan pemerintahan. Yang endingnya apa? Kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itu pembicaraan politiknya ya. Saya ingin diterjemahkan dalam bahasa orang awam begitu. Ada apa gerangan antara PDIP dengan Ahok? Tapi nanti dulu ya Pak Ikrar. Kita harus masuk ke paket pengantar mengenai ada apa gerangan antara PDIP dengan Ahok sehingga begitu susahnya mereka untuk berkoalisi. Perang urat saraf antara Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan para politisi PDIP makin keras.
Mengerasnya perang itu terjadi justru di saat Ahok sedang mengharapkan sokongan PDIP untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ahok memang bukan kader PDIP, akan tetapi sebenarnya Ahok bisa punya peluang untuk dapat diusung partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu. Sebab selain menyiapkan jalur untuk kader-kader internal untuk diusung dalam pilkada, PDIP juga memberi peluang kepada tokoh-tokoh eksternal. Itu sebabnya PDIP melakukan penjaringan calon gubernur yang diikuti kader internal dan eksternal. Pekan lalu, Ahok datang ke kantor PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Namun kedatangan tersebut bukan menambah erat hubungan Ahok dengan PDIP, justru sebaliknya. Sebab Ahok menyatakan kedatangannya bukan untuk meminta dukungan dari PDIP, tetapi hanya meminta Jarod Saifullah Hidayat sebagai calon wakil gubernur bagi dirinya. Pernyataan inilah yang kemudian mengundang protes para politisi PDIP. Ahok dinilai sombong dan tidak tahu diri. Ketua DPP PDI Andreas Pereira menyebut Ahok licik, suka memecah belah dan mengadu kader PDIP dan partainya. Dari perkembangan yang muncul di permukaan, tampak kecil peluang Ahok untuk mendapat dukungan dari PDIP, meskipun Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum memiliki hak prerogatif. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Muhammad Nasih mengatakan, jika pada akhirnya PDIP mendukung Ahok, maka partai tersebut akan mendapat hukuman dari publik sebagai partai yang tidak konsisten dan tidak punya harga diri. Belakangan politisi PDIP Masinton Pasaribu mengeluarkan pernyataan, jika Ahok memaksa ingin dicalonkan PDIP, maka posisi yang pantas untuknya adalah calon wakil gubernur. Sekali lagi, jika Ahok memaksa ingin dicalonkan PDIP, maka posisi yang pantas untuknya adalah calon wakil gubernur. Ya, kita akan lanjutkan, kita jangan panas-panas dulu mengenai sebaiknya wakil gubernur saja begitu. Saya minta pendapat Anda begitu, apa yang terjadi sampai puasa Lebaran sudah lewat begitu ya, hari kemerdekaan juga sudah lewat begitu, tapi tetap saja masih belum klik begitu antara PDIP dengan Ahok. Kalau antara Mega dengan Ahok kayaknya beres ya. Beres? Kalau udah Mega beres berarti PDIP-nya juga beres-beres. Jadi ya? Tapi kan Ahok dengan PDIP dalam artian partai dan khususnya teman-teman di DPP dan DPD DKI Jakarta itu yang belum beres. Makanya kemudian kan Ibu bilang kepada Ahok, kamu deketin aja teman-teman di DPP dan DPD itu. Nah, dalam DPP dan DPD sendiri kan kalau kita perhatikan ya, terlepas dari pernyataannya masih seperti itu kan bagian dari bargaining politik. Tapi nadanya kan udah berubah ya. Kalau Anda baca, siapa yang saya contoh Masinton, iya. Dia bilang kalau melawan Ahok, dia bilang kambing dibedakin aja bisa menang. Itu dulu. Ya kan? Oke. Kalau sekarang kan, ya pantasnya Ahok jadi cawagup lah. Kan? Atau Andreas Pereira ya, Andreas Pereira yang beberapa waktu yang lalu, ya lebih 3 hari yang lalu ya, masih ngomong bahwa Ahok nih orangnya nggak bisa dipercaya, cuma pengen cari kekuasaan. Dan tapi hari kan ini, kemarin dia ngomong, atau hari ini dia ngomongnya udah berubah. Makanya anak buahnya selalu kasih tahu, kalian berdisiplin, bersikap, bertutur kata dan berperilaku. Aturan main sedekat apapun dia, ya tetap objektif. Aturan main selalu dihadirkan. Ini yang orang lain sering lupa. Dekat sama Bu Mega, seolah-olah semuanya bisa diatur. Termasuk sang gubernur. Termasuk sang gubernur. Dan ternyata kan semuanya kecuali. Sedekat apapun sebagai keluarga iya, sebagai teman iya, sebagai anak didik ya, sebagai teman makan siang juga. Teman makan siang ya. Iya. Tapi untuk bicara sebagai orang yang akan direkom, tunggu dulu. Partai ini partai besar, organisasi politik modern yang kami juga punya pertanggungjawaban moral. Iya. Tapi Pak Gubernur ini sudah mengakomodir loh keinginan PDIP dan mengesampingkan keinginan 3 partai yang lain ya nih. Nama Jarod ini menjadi wakilnya. Berpolitik itu penuh dengan yang namanya martabat. Iya. Artinya etika dan moral itu tercakup di dalamnya. Apakah etis orang yang sudah mengatakan saya ini pengen didukung lewat independen, ya tiba-tiba nggak jadi, yang independen itu malah dimarah-marahin. Kamu ini mau gua jadi gubernur, apa gua nggak jadi, kok lu jadi ini? Apakah etis Heru yang sudah mendampingi dia
karena ada kebutuhan yang pragmatis, dia ingin diusung PDI Perjuangan, tiba-tiba dia katakan, saya wakil Jarod, saya kasih tahu, Jarod itu adalah salah satu kader terbaik kami. Ya. Kami juga kecewa sekali kalau dikatakan Jarod itu sebagai second chance gitu, pilihan kedua dan pilihan alternatif. Ini yang ingin kita katakan. PDI Perjuangan memang diajarkan untuk beradab, artinya berkuasa dengan rambu-rambu hukum dan etika dan moral itu. Jadi kita hargai betul. Nah ini dalam konteks inilah kita ingin menghormati semua pihak termasuk Pak Ahok, makanya sabar itu. Pada waktunya kita juga akan memberikan keputusan yang tepat, mudah-mudahan dapat diterima oleh rakyat. Oke, baik. Pak Ikrar, silakan menanggapi. Banyak orang yang awalnya mengatakan kemenangan sebetulnya di Ahok, mau tanpa PDIP begitu sudah 24 ya, minimal 22 dengan PDIP akan bertambah aman mungkin nanti ketika ia memimpin. Tapi ternyata kalau dari Mas Arteria tadi banyak sekali informasinya begitu dan kata-kata mutiaranya begitu yang membuat akhirnya Ahok mungkin berpikir-pikir sebetulnya sekarang bola ada di tangan PDIP. Jadi gini ya, namanya politik itu kan tadi itu teman kita berdua dari politik ini kan dinamis. Kenapa Ahok itu juga pindah dari independen atau perseorangan ke partai? Sebetulnya kan karena permintaan PDIP. Ada dua hal, betul. Satu karena memang PDIP bilang kalau lo maju lewat parpol, gua dukung. Kedua, ya ini kan teman-teman yang tiga partai lain, ini kan kurang ajar juga tiga partai lain ini. Kita mendukung tanpa syarat. Tapi di DPR, tiga partai ini adalah termasuk partai yang kemudian mempush supaya calon perseorangan dipersulit, kan gitu, ya. Bermain dua kaki. Ya, nah makanya kemudian Ahok akhirnya udah deh, kalau gitu, gue pakai jalur parpol deh. Ini juga membuka pintu buat PDIP, satu ya. Kedua ya, saya sependapat dengan Mas Arteria ya bahwa ibu itu melihat. Dan mudah-mudahan juga insting politik saya juga nggak salah. Maaf kata loh ya, saya menulis di harian Kompas pada 2013 kalau nggak salah 2000 sebelum satu hari sebelum Megawati itu menyatakan yes saya dukung Jokowi ya, saya menulis itu judulnya membaca pikiran Megawati. Sekarang Anda silakan membaca. Nah sekarang kalau saya baca pasti Mbak Mega juga membaca politik Jakarta. Dia adalah orang yang tidak mau menyakiti para pemilihnya, ya, pemilih PDIP. Nah, survei menunjukkan, ya, SMRC, ya, pada akhir Juni menunjukkan bahwa 81% pemilih PDIP itu akan memilih Ahok. Partai beliau, kalau nggak salah ya, 37% akan memilih Ahok. Bahkan Partai Bulan Bintang, partainya Yusril, itu 51% memilih Ahok dan hanya 29% yang akan memilih Yusril Iza Mahendra. Ya, partai-partai lain ya, saya masih ingat angka-angkanya ya. 87% Partai Nasdem akan memilih Ahok. Jadi 87% dari pemilih pada pemilu 2014 ya, pemilih legislatif. Singkat kata, coba teman-teman lihatlah ya angka-angka survei ini. Kemudian ada tahu juga 58,1% warga Jakarta menginginkan Ahok kembali terpilih. Kemudian hasil survei dari Populi Center itu menyatakan bahwa kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Ahok itu adalah 85,2%. Jadi semua tidak terbantahkan lah ya pro ke Ahok begitu. Betul. Lalu ada apa gerangan dengan partai-partai politik? Ini hanya sekedar sandiwara atau masih saya tidak bisa mengatakan ini sandiwara ya. Ini kan karena tadi kan saya katakan bahwa politik itu jangan menggunakan emosi ya. Karena kalau semuanya menggunakan emosi kacau semua. Dalam hal ini tidak mungkin menggunakan emosi. Begini, yang namanya berpolitik itu adalah seni berbagai kemungkinan, ya. Yang kalau saya perhatikan ya, ini kader-kader PDIP ini ya, itu yang namanya Masinton, yang namanya satu lagi nih, yang Batak juga nih. Bang Effendi Simbolon? Bukan. Marwara? Bukan. Kalau Marwara tuh pendukung Ahok dia. Itu betapa kerasnya. Andreas Pereira saya tahu lah. Dia sampai WA ke pribadi juga ke saya. Gini, saya cuma senyum-senyum aja bacanya. Tapi yang ingin saya katakan, mereka itu dulu menghantam
teman-teman Ahok, wah begini, dapat duit 3,4 miliar lah, kemudian angka 1 juta nggak jelas, sampai si anak Agung Putu siapa namanya itu yang dulu anggota KPU ini Putu Arte ya, sampai di Bali ya, komunikasi dia di Bali dipermainkan juga ya, bahwa tuh lihat tuh dia kan mendukung apa yang saya katakan bahwa 1 juta itu nggak betul, wah macam-macam lah ya. Tapi kan belakangan kalau saya perhatikan tensinya turun. Terlepas dari masih ada gregetannya, tapi tensinya tuh lebih ke bersahabat, ketimbang ke bermusuhan begitu. Jadi benar tidak kalau memang bola sekarang di PDIP sebetulnya. Oh ya, biar walaupun Ahok sudah aman dengan 3 partai. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana nasib 3 partai ini dan bagaimana juga nasib Demokrat yang harus ditentukan sendiri ini, Bu Andi dengan Demokrat. Silakan Bu, tadi saya potong. Sebetulnya kalau saya sih melihat, karena ini belum final semua ya, 3 partai yang menyatakan mendukung Ahok ini saya anggap belum final. Ya, sepanjang belum didaftarkan ke KPU belum final namanya. Jadi artinya apa? Mungkin Demokrat bisa menggait salah satu atau yang salah sudah duanya. Sangat terancam juga. Kalau satu saja partai dari 3 yang keluar untuk kemudian membelot atau mengalihkan keputusannya kepada calon lain, maka selesailah riwayatnya Ahok untuk tidak ikut bertanding dalam pilkada DKI. Riskannya Ahok itu di situ pada saat ini, ya, karena tidak ada ruang lagi untuk maju dari perseorangan atau independen. Nah, ini bisa saja terjadi.